Halo ngebanyolers di seluruh alam semesta dan alam jin, kembali lagi bersama gua di Ngebanyol Movie. Semoga para pencari nafkah keluarga selalu dimudahkan urusannya ya. Semoga yang jomblo cepat dapat jodoh ya, sedih cepat bahagia, yang bahagia ya berbahagilah, yang lagi sakit semoga cepat sembuh ya, yang lagi banyak hutang semoga cepat lunas, amin. Oke, kali ini gue mau ngebanyolin film nih yang berjudul Resident Evil Welcome to Raccoon City 2021. Siapa sih yang gak kenal dengan film yang diangkat dari game tersohor ini? Dari kutub utara sampai kutub selatan, pasti udah gak asing lagi dengan yang satu ini ya kan? Gue juga suka banget sama ini gamenya. Walaupun udah banyak juga youtuber yang membahas film ini, tapi gue mau ngebahas versi gue sendiri. Dan seperti apa keseruan dari film ini? Langsung aja seperti biasa, gak usah banyak cincau cendol lagi, let's go! Film diawali dengan sebuah tempat panti asuhan Umbrella di mana seorang perawat sedang ngudut sambil nonton ngebanyol movie. Scene dilanjut ke gadis kecil yang sedang bocan dibangunkan oleh sesosok makhluk misterius aneh di pojokan tempat tidur dan memanggilnya teman. Kemudian gadis kecil itu keluar kamar menuju ke ruangan lain dan menemui makhluk misterius tadi yang diketahui bernama Lisa Trevor. Setelah ditanya gadis kecil itu ia tinggal di mana, kemudian si Lisa masuk dan menghilang. Dan saat gadis kecil itu masuk mengecek ke dalam dan melihat ada satu boneka di sana, tahu-tahu datang Dr. William Birkin dari RE2 menariknya keluar dan saat diinterogasi datang bocah laki-laki menolongnya. Dan gak taunya anak dua ini adalah Redfield bersaudara, Chris Redfield dan Claire Redfield. Lanjut mereka kembali ke kamarnya dan Dr. William Birkin memastikan anak-anak sudah tidur semua dan saat Claire terbangun dan melihat ke arah boneka lalu berhayal dan tahu-tahu jeng, ternyata itu mimpi Claire dan ia terbangun sedang numpang di dalam mobil Transformer bersama yang kita sebut aja si Emin ya, di waktu 30 September 1998. Diketahui Claire sedang mencari abangnya Chris Redfield ke kota Raccoon City. Di tengah perjalanan mereka tahu-tahu mobil si Emin menabrak wadon yang pastinya zombie lah ya. Emin dan Claire langsung mengeceknya dan dikira udah moskat ini wadon zombie. Gak lama, itu zombie bangkit dan pergi. Anjingnya Emin pun menggonggong. Claire dan Emin gak menyadarinya. By the way, kok itu zombie gak langsung nyerang ya? Gak lama anjingnya Emin turun menjilati darah itu zombie. Semenjak kapan anjing doyan darah? Ya namanya juga film ya kan. Sontak Claire dan Emin pun heran kemana itu mayat. Dan film pun baru dimulai. Sejenak kita dijelaskan di film ini kalau Raccoon City yang pernah menjadi rumah korporasi Umbrella, perusahaan farmasi terbesar di dunia, ini menjadi kota hantu. Umbrella yang sedang bertransisi ke lokasi baru. Yang tersisa hanyalah kerangka kru dari beberapa karyawan terakhir dan mereka yang terlalu miskin untuk pergi. Artinya orang-orang yang lemah yang gak selamat dari kota itu ya guys. Scene dilanjut seorang pria baru bangun tidur yang langsung aja ini Leon S. Kennedy. Anjir kok Leonnya begini ya, kagak ada mirip-miripnya. Dilanjut scene ke Leon yang sedang diisengin Salma Albert Wesker. Lah ilah, ini lagi kagak ada mirip-miripnya juga dah. Dan apalagi ini Jill Valentine, ngakak guling-guling gue pas tahu kalau ini wadon adalah Jill Valentine. Aduh, gue sebagai fans RE jujur kuciwa ya. Ya mungkin karena budget atau pas casting gak nemu orang yang pas kali ya. Kalau untuk Claire, si Emin dan Dr. William Birkin masih bisa dimaafkan lah ya kata gue. Oke, balik ke cerita. Di scene ini mereka hanya ngupai-ngupi aja dan saat mereka pergi, Leon melihat mata penjaga kafe itu mengeluarkan darah. Gak lama mereka berdua mendengar suara gedubrak yang ternyata itu adalah burung gagak zombie. Wow. Balik ke Claire dan Emin, di mana Emin menurunkan Claire di saat bersamaan anjingnya Emin sudah berubah akibat kontaminasi dari darah zombie tadi dan langsung menggigit si Emin. Balik lagi ke Claire yang OTW sudah sampai di rumahnya yang sebelum masuk ada bocil tetangga memperhatikan. Lanjut Claire membuka pintu dengan pisau dan masuk yang sikon di dalam rumah sepi bet dan akhirnya ia bertemu juga dengan abangnya Chris Redfield. Oke, kalau Chris masih oke lah, cuma berani aja kurang gede lagi dikit ya kata gue mah. Kembali ke cerita, Claire yang menceritakan kejadian yang dialaminya selama di perjalanan dan menunjukkan sebuah rekaman seorang pria yang isinya ia menjelaskan sekaligus memberi peringatan tentang Umbrella yang sudah melakukan sesuatu yang sangat ekstrim. Melebihi ekstrimnya pencemaran limbah. Chris yang sudah dijelaskan pun gak percaya, yang dikiranya itu cuma sekedar teori konspirasi Claire aja kata Chris.
Lanjut ke scene lain di mana ada gadis kecil bernama Sherry Birkin yang mimpi buruk, dan yang setelah William Birkin menerima telepon gak ngenakin, sirene kota pun berbunyi, meminta warga agar tetap di rumah. Balik ke Chris yang lanjut cabut dengan mobilnya. Dan Claire tetap di rumah, sempat heran kok Chris gak kenapa-napa ya mengkonsumsi air di sini, dan ia pun mengambil sedikit air dari keran ke botol. Di saat bersamaan, tiba-tiba dari depan pintu muncul seorang perempuan menuliskan kata "It's tasty" atau gatal sedap. Perempuan itu tampak aneh dengan mengeluarkan darah di matanya. Tiba-tiba terdengar suara yang itu adalah bocil yang ngumpet di kolong meja, dan di waktu bersamaan tahu-tahu setelah itu, Claire langsung cabut dengan mogenya Chris. RE2 banget ya. Scene dilanjut ke pasukan khusus STARS atau Special Tactic and Rescue Service yang sedang rapat. Kemudian datang kepala polisi membahas tentang rumah Mansion Spencer yang ada di RE1. Di saat bersamaan, Wesker mendapat pesan dari pagernya yang berbunyi, "Inilah saatnya, periksa lokermu." Singkat rapat, pasukan STARS pun ditugaskan untuk menyelidiki rumah mansion itu dan mencari tahu keberadaan Marini dan Dolly yang sudah nggak ada kabarnya. Wesker setelah mendapat pesan tadi langsung memeriksa lokernya dan mendapat pesan pager dari seseorang yang nggak diketahui, yang isinya adalah semua info ada di perangkat ini dan kota Rakun akan dihancurkan pada pukul 6 pagi WIB. Wow. Balik lagi ke Claire yang sedang OTW dengan mogenya dan keluarga William Birkin yang juga sedang OTW yang hampir menabrak Claire. Dan saat Claire membuka tutup kaca helm, William Birkin menatapnya dan kita diberi scene di mana waktu Claire masih kecil dipisahkan Birkin dengan alasan ada yang mau mengasuhnya. Sempat Claire melihat penjaga kafe tadi matanya mengeluarkan darah. Balik lagi ke Emen yang mengingatkan kita akan adegan mobilnya di RE2. Di sana ada Leon yang lagi saik musikan yang tentunya ia nggak dengar suara ledakan itu. Emen pun berubah menjadi flameman ke arah Leon dan diselamatkan kepala polisi dengan menembaknya. Dan langsung memerintahkan Leon agar mengunci gerbang dan memadamkan si Emen. Leon kebingungan apa yang sebenarnya terjadi. Mendadak kepala polisi itu mau cabut dan menyerahkan tanggung jawab ke Leon yang masih Rocky dan cupu. Scene balik lagi ke tim STARS OTW pakai heli. Masih ingat RE1 Director Scott? Nah, mereka lanjut OTW dengan jalan kaki dan menemukan burung gagak zombie. Dan tibalah mereka di rumah mansion itu dan menyebar. By the way, kalau di adegan RE1-nya itu kan dikejar anjing ya guys. Balik ke kepala polisi yang sudah di perbatasan kota, yang sudah dijaga pasukan Umbrella, yang dimana warga sipil mendesak penjaga untuk diizinkan lewat. Dan tahu-tahu, melihat itu, ia pun langsung cabut. Untuk sikon saat ini, kota Rakun sudah diisolasi ya guys. Balik lagi ke si cupu. Jujur gua juga ngefans sama Leon dan lihat Leon model begini gimana gitu. Leon yang sendirian di kantor polisi melihat beberapa orang setengah jadi di depan gerbang berteriak minta masuk. Lanjut waktu menunjukkan jam 1.50 pagi WIB. Terlihat kepala polisi sudah balik ke kantor dan ia mendengar suara mengerikan dan bergegas mengambil pistol dan tahu-tahu ia pun panik asal nembak dan saat cek kolong mobil, wow, pelornya habis dong. Dan untungnya ia ditolong Claire dan Leon pun datang juga deh. Lanjut mereka bertiga melihat depan gerbang udah banyak zombie dan Claire menanyakan abangnya, terus Leon masih bingung apa yang sebenarnya terjadi. Lanjut di jam 2 pagi WIB, balik ke tim STARS, Chris dan Richard yang sedang patroli area dalam rumah. Dimana kita akan melihat adegan RE1. Chris dan Richard setelah membereskan zombie itu langsung menemukan Marini yang sempat nggak ada kabar. Sementara Chris mencoba menolong Marini, Richard langsung bergegas mencari Dolly. Saat Richard mengecek sikon di atas, tahu-tahu mereka pun akhirnya diserang zombie dan satu rekannya kena mukbang. Sementara Vicker, pilot heli mereka yang sedang saik menunggu sambil main game cacing, tahu-tahu balik ke Wesker dan Jill yang Wesker sudah berhasil buka teka-teki piano, tahu-tahu adegan RE2 ya guys. Lanjut waktu menunjukkan jam 2 lewat 29 menit atau setengah 3 pagi WIB, di mana Claire dan Leon di gudang senjata. Di saat bersamaan Leon mendengar satu napi bersama napi lain yang akan berubah menjadi zombie minta dikeluarkan. Singkat waktu pistol Leon direbut. Saat Leon membuka pintu sel, tahu-tahu
Leon pun diserang zombie itu dan lagi-lagi ditolong Claire. Zombie itu bangkit lagi dan langsung dihabisi Leon. Jir, noob bet asli gue liatnya nih Leon. Balik lagi ke kepala polisi yang mengontak Vicker tanpa jawaban, yang dimana Jill dan Wesker masih selamat. Wesker pun melihat koridor rahasia di sesi percakapan ini. Wesker udah beda niat dan misi, dimana ia akan menjalankan misi dari Umbrella yang belum diketahui siapa orangnya, demi uang dan bisa keluar dari tempat ini, serta meninggalkan timnya. Dengan kata lain, Wesker punya orang dalam Umbrella ya guys nih, dan berkhianat pada timnya. Balik lagi ke Leon di kantor polisi, di mana di depan gerbang udah banyak zombie dan berhasil menerobos pintu gerbang dan berhasil masuk. Claire, Leon, dan Kepol, kita sebut aja kepala polisi Kepol ya, pun berhasil keluar menuju panti asuhan di scene awal tadi yang auto Claire mengingat masa lalunya lagi. Perlu diketahui juga kalau tempat ini punya lorong rahasia menuju mansion. Saat Kepol dan Claire ngobrol, tiba-tiba Leon melihat lampu pada goyang dan melihat Lisa Trevor dan panik memanggil Claire dan Kepol. Lisa Trevor sempat memberi kode kalau ada sesuatu di atas sana. Dan saat Claire dan Kepol menghampiri Leon, si Lisa udah hilang dan tiba-tiba Kepol sudah ditarik lidah panjang yang ternyata itu adalah liker dari RE2. Dan langsung menyerang Claire dan Leon, kemudian ditolong Lisa dan langsung mengajaknya ke lift rahasia. Nggak terasa waktu menunjukkan jam 4.23 pagi WIB, di mana ia sedang berjuang sendiri dan menemukan Dolly udah jadi zombie. Nggak lama datang Jill membantu dan memberitahukan soal Wesker dan Vicker. Balik lagi ke Claire dan Leon yang sudah berada di lorong rahasia, menemukan file dan video dokumenter yang isinya sepasang bocil yang akan dijadikan percobaan. Wow. Dan waktu Claire mau dibilang akan ada orang yang mau mengasuhnya, ternyata bohong. Tapi nggak dijelaskan gimana Claire bisa cabut dari tempat itu ya. Akhirnya diketahui kalau panti asuhan ini juga menjadi tempat bahan percobaan. Wow. Leon akhirnya pun menyadari akan semuanya. Balik ke Wesker di mana ia menemukan keluarga Birkin yang sudah ada juga percobaannya di sana. Ngeri. Di sini kita lihat adegan RE2 lagi nih, di mana T-Virus Birkin akan direbut Wesker. Singkat cerita, Birkin dan istrinya ditumbangkan Wesker, namun kotak T-Virus itu dibawa lari Sherry. Saat sebelum Birkin fatality, Wesker ia sempat menyuntikkan virus ke dalam tubuhnya. Gak lama Jill datang menembak Wesker karena melihat akan menembak Sherry. Kemudian Wesker memberitahukan ke Jill kalau kota Rakun akan di bumi hanguskan dan memberitahukan jalan keluar lewat terowongan kereta di bawah tanah yang mengarah sisi lain pegunungan menuju kota Gatlin. Balik lagi ke Leon dan Claire sedang mencari jalan keluar sementara Dr. William Birkin sudah bermutasi menjadi monster dan memburu Chris. Chris pun bertarung dengan Birkin. Gak lama Claire datang membantu dan menembak Birkin dengan shotgun. Singkat waktu, Claire, Leon, Chris, dan Sherry berhasil menuju kereta Umbrella. Sementara Birkin pasti masih hidup dan mulai bermutasi sempurna. Tepat jam 5.55 WIB atau 5 menit sebelum kota Rakun dihancurkan, mereka pun berangkat dengan Leon sebagai masinisnya. Lagi-lagi adegan final dari RE2. Lagi saik-saiknya OTW, kereta mereka pun rusak karena efek dari penghancuran kota Rakun dan di saat bersamaan datang Birkin yang sudah bermutasi menjadi monster besar yang singkat waktu berhasil dikalahkan Leon dengan dibasoka. Setelah itu, scene dilanjut dengan kota Rakun yang di bumi hanguskan dengan nuklir dan film pun selesai. Tar dulu, nih gue kasih bonusin. Dimana Albert Wesker masih hidup, yang ditolong oleh Adawong. Jir, Adawongnya juga kurang pas lah kalau kata gue ya. By the way, gimana film yang seru bukan? Walaupun para karakternya mengecewakan dari segi kemiripan, namun dari segi alur film ini berhasil memadukan adegan dari RE1 dan RE2. Walaupun gak sama persis ya yang ada di gamenya. Dan ternyata juga yang memberi ia pesan pager dan membuat ia mengkhianati timnya gak lain gak bukan adalah si Adawong. Pesan dari film ini adalah jangan jadi zombie ya, itu aja kali. Oke, segini dulu pembahasan film Resident Evil Welcome to Raccoon City 2021 gua. Semoga bisa menambah plot twist
sekaligus mengenang gamenya yang dulu pernah menemani kita di waktu zaman rental PS1 ya. Seperti biasa, kalau suka dengan konten ini jangan sampai nggak like, comment, subrek biar gue semangat terus membahas film lainnya. Terima kasih udah nonton, akhir kata dah.